Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monisi memperkenalkan diri, taruh nama dia atas nama M. Dapula Patin, NIT 2442119. Kelas Teknika 4 Eko. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang contoh komunikasi yang buruk di atas kapal. Komunikasi di atas kapal merupakan hal yang sangat penting karena semua pekerjaan di kapal membutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik antar awak kapal. Setiap kegiatan di kapal, mulai dari navigasi, proses bongkar muat, perawatan mesin, hingga prosedur keselamatan, sangat bergantung pada komunikasi yang efektif. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka dapat terjadi kesalahpahaman yang berakibat pada keterlambatan pekerjaan, kerusakan alat, bahkan kecelakaan kerja yang membahayakan keselamatan seluruh kru kapal. Salah satu komunikasi buruk di atas kapal adalah ketika perwira memberikan perintah yang tidak jelas kepada anak buah kapal. Misalnya, saat proses kapal sandar, perwira hanya mengatakan cepat turunkan tali tanpa menjelaskan tali yang dimaksud. Akibatnya, ABK salah menurunkan tali sehingga proses sandar menjadi kacau dan membahayakan kapal. Kesalahan kecil seperti ini dapat menyebabkan kapal sulit dikendalikan saat bersandar dan berisiko merusak fasilitas pelabuhan maupun itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa instruksi yang tidak jelas dapat menyebabkan kesalahan kerja dan menimbulkan situasi berbahaya. Contoh lainnya adalah ketika awak kapal tidak mengulangi instruksi yang diberikan atasan. Misalnya, kepala kamar mesin atau KKM meminta seorang oiler untuk memeriksa tekanan oli mesin, tetapi oiler salah memahami perintah tersebut dan malah memeriksa suhu mesin. Karena kesalahan komunikasi itu, kerusakan mesin terlambat diketahui dan dapat menyebabkan gangguan pada operasional kapal. Jika kerusakan mesin tidak segera ditangani, kapal bisa mengalami gangguan saat berlayar di tengah laut. Oleh sebab itu, setiap instruksi penting sebaiknya diulang kembali agar tidak terjadi salah paham dan pekerjaan dapat dilakukan dengan benar. Selain itu, penggunaan bahasa yang tidak dipahami semua kru juga termasuk komunikasi yang buruk. Di kapal internasional, biasanya terdapat awak kapal dari berbagai negara, sehingga penggunaan bahasa yang tidak umum dapat menyebabkan kebingungan. Misalnya, seorang perwira menggunakan bahasa daerah saat memerintah kepada kru asing. Akibatnya, kru tersebut tidak memahami instruksi dan pekerjaan menjadi terlambat. Dalam situasi darurat, kesalahan komunikasi seperti ini dapat berakibat fatal karena kru tidak dapat bertindak dengan cepat sesuai perintah. Oleh karena itu, awak kapal biasanya menggunakan bahasa Inggris maritim dengan bahasa komunikasi utama agar semua kru dapat memahami instruksi dengan baik. Komunikasi buruk juga dapat terjadi ketika awak kapal tidak melaporkan kondisi berbahaya. Contohnya, ketika seorang ABK melihat tumpahan oli di dekat pram mesin tapi memilih diam dan tidak melaporkannya. Beberapa saat kemudian ada kru lain yang terpeleset dan mengalami cedera. Selain menyebabkan kecelakaan kerja, sikap tidak peduli terhadap pelaporan bahaya juga menunjukkan kurangnya tanggung jawab terhadap keselamatan bersama. Padahal, setiap awak kapal memiliki kewajiban untuk saling mengingatkan dan melaporkan kondisi yang dapat membahayakan kru maupun kapal. Kurangnya komunikasi antara bagian di kapal juga bisa menyebabkan pekerjaan menjadi tidak teratur. Misalnya, bagian dek dan bagian musik tidak saling memberi informasi tentang jadwal perawatan alat sehingga pekerjaan saling bertabrakan. Akibatnya, operasional kapal menjadi terganggu dan pekerjaan memakan waktu lebih lama. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi dan komunikasi antar divisi sangat penting agar seluruh kegiatan di kapal berjalan lancar. Selain itu, komunikasi yang disampaikan dengan emosi atau nada marah juga dapat menimbulkan masalah. Awak kapal yang dimarahi di depan kru lain bisa merasa takut, gugup, atau kehilangan konsentrasi saat bekerja. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kemungkinan terjadi kesalahan kerja. Oleh karena itu, komunikasi di atas kapal harus dilakukan dengan sikap profesional, tenang, dan saling hargai. Dari beberapa contoh tersebut,
dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang baik sangat diperlukan di atas kapal. Komunikasi harus dilakukan dengan jelas, singkat, tepat, sopan, dan mudah dipahami oleh semua awak kapal agar pekerjaan berjalan lancar dan keselamatan seluruh kru tetap terjaga. Dengan komunikasi yang baik, kerja sama antara awak kapal akan menjadi lebih efektif sehingga risiko kecelakaan dan kesalahan kerja dapat diminimalkan. Cukup sekian video tentang contoh komunikasi yang buruk di atas kapal. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma biqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.